Hari Minggu adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita satukan hati kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kami sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, bimbing dan kuasailah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu, agar kami mau mendengar dan menerima firman-Mu. Berilah firman-Mu berdiam dalam hati kami, supaya kami senantiasa berperilaku yang kudus di hadapan-Mu. Tolonglah kami agar hati kami semakin percaya kepadamu, kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan agar kelak kami memperoleh hidup yang kekal yang daripadamu. Amin. Tuhan Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Pengganti hukum Tuhan, hukum Taurat, minggu kita hari ini 21 Juli 2020, 2 Trinitatis, tertulis dalam kitab Ulangan atau buku Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai ayat 7. Demikianlah bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikianlah hukum Allah pengganti ke-10 Taurat bagi kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin.
Terima kasih Yesus karena Engkau sangat berkata Tuhan. Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Masih semangat kan kita belajar dari rumah? Kakak percaya adik-adik semua dalam keadaan baik-baik aja dan masih dengan baik, dengan sabar adik-adik masih stay di rumah supaya virus ini segera berlalu jadi kita bisa beraktivitas lagi. Nah, yang adik-adik lakukan untuk diam di rumah itu salah satu kebaikan yang luar biasa tuh. Jadi terus dilakukan sampai pemerintah bilang kondisi sudah aman dan kembali normal lagi. Nah, yuk tiba saatnya kita akan dengerin cerita. Kakak punya cerita juga nih tentang seorang yang baik juga, sama seperti adik-adik nih yang adik-adik lakukan sekarang, hal yang baik. Kakak cerita tentang seorang Samaria yang baik hati. Yuk adik-adik yang baik dengerin ya, supaya kita juga makin baik nih. Yuk, seorang Samaria yang baik hati. Ini dia, kakak punya gambar. Lihat deh. Nah, ini gambarnya gini. Jadi pada suatu hari ada seorang Yahudi yang lagi jalan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Nah, dia jalan tuh walaupun daerahnya jauh, tapi dia nggak naik pesawat karena zaman dulu belum ada pesawat ya. Nah, orang Yahudi ini jalan dari daerah yang namanya Yerusalem menuju ke kota Yeriko. Dia jalan sendirian. Nah, ternyata di perjalanan, wah, dia disamperin sama 2 orang perampok. Apa sih perampok itu? Ya, perampok itu adalah orang jahat yang dia mau ambil barang milik si orang Yahudi ini. Dia ambil di jalan, tapi ternyata yang diambil bukan hanya barang-barang berharganya aja, tapi juga orang Yahudi ini dipukulin. Dia pokoknya disiksa, dipukulin sampai di Alkitab bilang dia setengah mati atau hampir mati. Nah, setelah dipukulin apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Wah, udah hampir mati, badannya luka-luka, sakit semua. Ternyata dia ditinggalkan begitu saja sama si perampoknya. Wah, jahat gak sih adik-adik? Nah, kita gak boleh ya jadi orang jahat ya. Kita harus jadi orang baik, jangan kayak si perampok ini. Setelah semua diambil, sampai bajunya juga diambil, dia dipukulin, kemudian dia malah ditinggal sama perampoknya di daerah yang sepi. Kemudian apalagi yang terjadi? Pada saat itu ada seorang imam yang lewat di dekat orang Yahudi itu. Terus kira-kira ditolongin gak sama imamnya? Enggak, imamnya ternyata malah jalan dari daerah yang seberangnya itu, agak jauh kan dia lewatnya. Nah, di jalan dia nggak tolongin, padahal sebenarnya imamnya bisa tolongin nggak? Bisa, tapi imamnya nggak mau menolong, jadi imamnya hanya lewat saja. Kemudian ada lagi nggak ya yang lewat? Ada, yes, ada lagi yang lewat. Nih, sebentar ya. Ada lagi yang lewat. Siapa yang lewat berikutnya? Ini dia, yang lewat berikutnya adalah seorang Lewi. Tapi apalagi yang dilakukan orang Lewinya? Ditolongin nggak? Enggak juga, bukan orang Lewi ini juga yang nolonginnya. Orang Lewinya cuma ngeliat, terus dia lewat begitu saja. Kemudian lewatlah seorang Samaria. Nah, orang Samaria ini lewat dari daerah itu, kemudian dia lihat orang Yahudinya. Terus apa yang dilakukannya? Dia tolong orang Yahudinya. Lihat, dia pertama-tama sih nggak langsung dinaikin ke keledai ya, tapi di Alkitab bilang si orang Samarianya ini dia basuh dulu lukanya, dibalut dulu lukanya, dibalut itu tuh kayak diobatin gitu dulu sebisa yang dia lakukan, baru kemudian dia naikin ke atas keledainya. Dia naikin ke atas keledainya dan dibawa kemana? Yes, ternyata dibawa ke penginapan. Loh, kok dibawa ke penginapan? Iya, supaya si orang Yahudinya segera mendapatkan pertolongan dengan cepat, karena kan tadi dibilangnya dia hampir mati. Nah, orang Samaria ini bawa orang yang tadi terluka ke sebuah penginapan untuk segera diobati. Apa cukup cuma dibawa aja ke penginapan? Ternyata enggak cuma dibawa, tapi nah, lihat, itu ada yang dikasih. Kelihatan nggak apa yang dikasih? Dikasih apa?
Ya, dikasih uang. Jadi penjaga penginapannya dikasih uang sebanyak 2 dinar untuk merawat orang yang tadi sakit. Bahkan dia bilang nanti kalau kurang nanti dibayar lagi sisanya gitu. Nah, luar biasa kan adik-adik. Padahal orang Samaria ini nggak kenal sama orang yang Yahudi yang tadi sakit ini nih. Yang nggak kenal nih sama ini yang sakit. Tapi ternyata ditolonginnya banyak lagi. Lukanya dicoba diobatin sendiri, terus dibawa ke penginapan, terus dibayarin juga uang pengobatannya. Nah, luar biasa kan? Nah, ini adalah salah satu contoh dari orang yang baik. Menolong orang itu nggak harus kenal, tapi selama kita bisa tolong, ya kita tolongin aja orangnya, nggak harus kenal, nggak harus dulu orang itu baik sama kita baru kita tolong. Tapi selama kita bisa menolong orang lain, sebaiknya kita tolong kalau kita bisa. Nah, itu dia yang cerita kita hari ini. Kakak yakin sih adik-adik juga bisa melakukan kebaikan yang lainnya yang bisa adik-adik kerjakan di rumah. Banyak kan? Kira-kira apa ya yang bisa kita kerjain di rumah? Apa yo? Nih, kakak punya contoh apa ini? Jari. Adik-adik bisa bikin dari karton di rumah. Terus adik-adik tempelin jarinya begini. Terus adik-adik tulis pakai pulpen gitu. Adik-adik cetak, terus adik-adik gunting, nanti bentuknya seperti ini. Nah, terus kalau sudah seperti ini, adik-adik tulis deh kira-kira apa ya yang bisa kebaikan yang bisa adik-adik lakukan di rumah untuk menolong. Apa ya? Nih, kalau kakak tulisnya gini. Adik-adik bisa bangun pagi. Tulis di sini. Bangun pagi. Terus apa lagi ya? Oh, kalau adik-adik makan atau adik-adik minum atau misalnya minum susu jangan sampai tersisa. Nanti kebuang tuh kan sayang. Nah, adik-adik habiskan makanan atau habiskan minumannya. Terus apa lagi ya? Wah, adik-adik mungkin mama papanya punya tanaman di rumah. Nah, itu bagus tuh. Kalian bisa siram-siram tanamannya. Tapi jangan main air ya. Siram aja tanamannya. Terus, ya kalau adik-adik abis bermain, sebaiknya mainannya dirapikan. Itu sudah jadi satu bagian yang baik untuk menolong mamanya. Meringankan tuh kerjaan mamanya. Terus apa lagi? Ya, main sama kakak atau sama adiknya di rumah. Jangan berantem, tapi bermain bersama. Nah, itu adalah salah satu kebaikan, hal baik yang bisa adik-adik kerjakan di rumah. Coba adik-adik pikir lagi, apa lagi yang bisa adik-adik kerjakan? Nah, adik-adik tulis ya di sini ya. Nah, itu aja cerita kakak hari ini tentang seorang Samaria yang baik hati. Kakak percaya adik-adik pasti bisa melakukan hal yang lebih baik itu. Karena kita sudah melakukan hal baik itu paling enggak ya beberapa bulan belakangan ini kan. Masa-masa kita harus ada di rumah, adik-adik diam di rumah aja itu sudah melakukan hal yang baik loh. Tetap jadi anak yang baik ya. Oke, yuk kita berdoa yuk. Kita berdoa sama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh mendengar cerita tentang seorang Samaria yang baik hati. Dia sudah menolong orang yang tidak dia kenal, yang dalam keadaan susah. Kami juga mau jadi orang yang baik sama seperti seorang Samaria itu Tuhan, yang boleh menolong orang lain sebisa yang dia mampu lakukan. Dan walaupun gak kenal Tuhan, tapi ajar kami untuk menolong mereka, untuk menolong mereka yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kebaikan akan terus mengikuti kami ketika kami juga melakukan kebaikan kepada orang lain. Tolong kami supaya kami boleh melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dadah. Tuhan Yesus berkati. Sebelum kita beribadah, adik-adik boleh bangkit berdiri. Dan kita mengangkat lagu penyembahan lagu doa Yades.
Adik-adik, mari kita berdoa mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.